Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini saya dan teman-teman saya akan mendeskripsikan tentang data, menampilkan data dan menjelajahi data. Perkenalkan, nama saya Nailah Cahaya Salsabila dengan NIM akhir 183 dan ini anggota kelompok saya. Yang pertama, diagram titik. Karena setiap titik mempresentasikan satu data tunggal dan semua titik ditempatkan sejajar dengan sumbu nilai yang memungkinkan Anda melihat distribusi data serta nilai-nilai individual. Dua, untuk mengembangkan diagram titik, setiap pengamatan cukup ditampilkan sebagai titik di sepanjang garis bilangan horizontal yang menunjukkan kemungkinan nilai data. 3. Jika ada pengamatan yang berdempetan atau nilainya saling mendekati, maka ditampilkan titiknya secara ditumpuk. Berikut ini adalah contoh dari diagram titik. Di samping ini dilaporkan jumlah kendaraan yang terjual dalam 24 bulan terakhir di Smith Ford Mercury Jeep di Cannes, Pennsylvania, dan Brooklyn Honda Volkswagen di Granville, Ohio. Buatlah diagram titik dan laporkan statistik ringkasan untuk dua lokasi penjualan auto USA di kota kecil tersebut. Dan berikut datanya. Berikut ini gambar data tersebut. Ada data Smith Ford Mercury mencakup 24 data dan Brooklyn Honda juga berjumlah 24 data. Berikut ini adalah contoh plot titik Minitab. Dibuat dengan cara plot titik Minitab. Pilih grafik, setelah itu plot nilai individual, kemudian pilih variabel yang ingin Anda plot, kemudian Minitab akan menampilkan titik untuk setiap observasi sehingga Anda dapat melihat outlier dan distribusi data. Selanjutnya adalah batang dan daun, di mana cara mengordinasikan data ke distribusi frekuensi dengan mengordinasikan data ke dalam distribusi frekuensi mendapatkan gambaran visual yang cepat tentang bentuknya. Kedua, teknik yang digunakan untuk menampilkan informasi kuantitatif dalam bentuk ringkas, tampilan batang dan daun. 3. Tampilan batang dan daun adalah teknik statistik menyajikan kumpulan data setiap nilai numerik dibagi menjadi 2. Kemudian keuntungan tampilan batang dan daun dibandingkan distribusi frekuensi identitas setiap pengamatan tidak hilang. Selanjutnya, berikut ini adalah contoh batang dan daun. Misalkan 7 observasi dalam kelas, 90 sampai dengan 100 adalah 96, 94, 93, 94, 95, 96, dan 97. Nilai STEM adalah digit terdepan, dalam hal ini adalah 9. Daun adalah digit terakhir. STEM ditempatkan di sebelah kiri garis vertikal dan nilai daun di sebelah kanan. Nilai dalam kelas 90 hingga 100 akan muncul sebagai 9 garis 6, 4, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian kami mengurutkan nilai-nilai dalam setiap batang dari terkecil hingga terbesar dengan demikian. Baris kedua ditampilkan batang dan daun akan tampak seperti berikut: 9, 3, 4, 4, 5, 6, 6, dan 7. Berikut ini data yang telah diurutkan dari yang terkecil dan terbesar. Selanjutnya adalah stem and leaf contoh lain. Daftar dalam tabel 41 menunjukkan jumlah slot iklan radio berdurasi 30 detik yang dibeli oleh masing-masing dari 45 anggota Asosiasi Dealer Mobil Wilayah Buffalo pada tahun lalu. Susun data tersebut ke dalam diagram batang dan daun. Di sekitar nilai berapa jumlah slot iklan cenderung bergelombang, berapa jumlah slot iklan yang terendah yang dibeli oleh seorang dealer, berapa jumlah slot iklan tertinggi yang dibeli. Berikut merupakan tabel 4.1. Ini merupakan bentuk tabel dari stem and leaf contoh lain. Dan sebelahnya adalah contoh dari stem and leaf Minitab pada Excel. Selanjutnya adalah kuartil, desil, dan persentil.
Simpangan baku adalah ukuran dispersi yang paling umum digunakan. Cara alternatif untuk menggambarkan penyebaran data meliputi penentuan lokasi nilai yang berbagi sekumpulan pengamatan menjadi bagian-bagian yang sama. Ukuran-ukuran ini meliputi kuartil, desil, dan persentil. Rumusnya adalah LP sama dengan N plus 1 P dikali P per 100. Selanjutnya adalah menghitung persentil. Jadi saat kita ingin menghitung persentil, LP yang digunakan adalah LP yang ingin kita cari nilainya. Seperti jika kita ingin menemukan persentil ke-33, kita akan menggunakan L33. Dan jika kita ingin menemukan median persentil ke-50, maka kita akan menggunakan L50. Jumlah pengamatan adalah N, jadi jika kita ingin menentukan median, posisi berada di N plus 1 per 2, atau kita dapat menulisnya sebagai N plus 1 dikali P per 100, di mana P adalah persentil yang diinginkan. Contoh dari persentil adalah daftar di bawah ini menunjukkan komisi yang diperoleh bulan lalu oleh 15 broker sampel di Salomon Smith Barney di Oakland, California. Salomon Smith Barney adalah perusahaan investasi dengan sekantor-kantornya tersebar di seluruh Amerika Serikat. Berikut merupakan sampel dari kantor Salomon Smith. Tentukan median dan kuartil pertama dan kuartil ketiga untuk komisi yang diperoleh. Contoh persentil. Nah, soalnya ini daftar di bawah ini menunjukkan komisi yang diperoleh oleh bulan lalu oleh 15 broker sampel di kantor Salomon Smith Barney di Oakland. Nah, untuk datanya seperti yang tertera, itu tentukan median kuartil pertama, kuartil ketiga, dan dari komisi yang diperoleh. Langkah pertama yaitu mengurutkan data dari yang terkecil hingga terbesar. Selanjutnya, langkah kedua adalah hitung kuartil pertama dan ketiga. Tentukan L25 dan L75 menggunakan rumus tersebut. Nah, kita hitung L25 sama dengan 15 tambah 1 dikali 25 per 100, itu ada 4. Dan L75 sama dengan 15 tambah 1 dikali 75 per 100 sama dengan 12. Jadi L25 itu adalah data keempat, yaitu $1.721, dan L75 adalah data ke-12, yaitu $2.205. Selanjutnya di samping saya ada contoh persentil dengan Minitab. Selanjutnya di samping saya ada contoh dari persentil tapi menggunakan Excel, Microsoft Excel. Boxplot contohnya yaitu Alexander Pizza menawarkan pengantaran gratis. Pizzanya dalam radius 15 mil. Alex, sang pemilik, ingin mengetahui informasi mengenai waktu yang dibutuhkan untuk pengantaran. Berapa lama waktu pengantaran yang bisa terjadi dalam rentang waktu berapa sebagian besar pengantaran dapat diselesaikan. Untuk sampel sebanyak 20 pengantaran, ia memperoleh informasi berikut. Pertama, nilai minimumnya adalah 13 menit. Kuartil pertama adalah 15 menit. Mediannya 18 menit. Kuartil 3 22 menit. Nilai maksimumnya 30 menit. Nah, buatlah diagram kotak atau box plot untuk waktu pengantaran tersebut. Kesimpulan apa yang dapat diambil mengenai waktu pengantaran? Selanjutnya ini ada contoh dari box plotnya. Nah, yang tengah-tengah itu mediannya ada di 18. Terus samping kirinya ini Q3-nya itu di 22 menit, Q1-nya di 13 menit. Nah, minimum value itu 12 menit dan maksimalnya 30 menit. Berikut adalah box plot menggunakan Minitab. Nah, lihat data winner autoplot pada tabel 24. Buatlah diagram kotak tersebut
Dari data tersebut, apa yang dapat kita simpulkan tentang distribusi harga jual kendaraan? Selanjutnya, kemiringan. Pada bab 3, ukuran lokasi pusat untuk sekumpulan data seperti rata-rata, median, dan modus, dan ukuran penyebaran data misalnya rentang dan deviasi standar telah diperkenalkan. Karakteristik lain dari sekumpulan data adalah bentuknya. Bentuk umum yang dapat diamati ada 4, yaitu simetris, condong miring negatif, miring positif, dan bimodal. Bentuk yang umum diamati dapat dilihat pada slide ke-22, yaitu yang pertama ada simetris, di mana median dan min-nya ada pada titik yang sama. Lalu pada miring negatif, mediannya lebih kecil daripada rata-rata. Lalu pada miring negatif, rata-ratanya lebih kecil daripada mediannya. Lalu rumus untuk komputasi kemiringan. Koefisien kemiringan dapat berkisar dari min 3 hingga 3. Nilai mendekati min 3 seperti min 2,67 menunjukkan kemiringan negatif yang cukup besar. Nilai seperti 1,63 menunjukkan kemiringan positif sedang. Sedangkan nilai 0 yang akan terjadi ketika rata-rata dan median berada pada titik yang sama menunjukkan distribusinya simetris dan tidak ada kemiringan. Rumus untuk kemiringan ada pada slide 23, yaitu ada dua, yaitu Pearson coefficient of skewness and software coefficient of skewness. Lalu contoh dari kemiringan. Berikut ini adalah laba per saham untuk sampel 15 perusahaan perangkat lunak pada tahun 2005. Laba per saham diurutkan dari terkecil hingga terbesar. Hitunglah rata-rata median dan simpangan baku. Tentukan koefisien kemiringan menggunakan estimasi Pearson. Apa kesimpulan Anda mengenai bentuk distribusi tersebut? Lalu contoh penggunaan koefisien Pearson. X bar atau rata-rata sama dengan sigma X atau jumlah data dibagi dengan banyaknya data, sama dengan 74,26 per 15, yaitu hasilnya sama dengan $4,95. Deviasi standar sama dengan sigma X min X bar pangkat 2 dibagi N min 1 sama yaitu sama dengan akar kuadrat jumlah dari X dikurangi nilai data dikurangi rata-rata data per 15 dikurangi 1 sama dengan $5,22. Lalu kemiringannya sama dengan 3 dikalikan X bar min median dibagi deviasi standar sama dengan 3 dikalikan 4,95 dikurangi 3,18 per 5,22 sama dengan 1,017. Jadi, kemiringannya adalah kemiringan positif sedang. Lalu contoh mini tab dari kemiringan dapat dilihat pada slide ke-26. Oke, jadi kita masuk ke penjelasan hubungan antara dua variabel. Salah satu teknik grafis yang kami gunakan untuk menunjukkan hubungan antara variabel disebut diagram pencar. Untuk menggambar diagram pencar, kami membutuhkan dua variabel, yaitu variabel pada sumbu X dan variabel pada sumbu Y. Berikut adalah contoh diagram sebar. Selanjutnya kita masuk ke contoh diagram sebar di Excel. Dalam pengantar bab 2, kami menyajikan data dari Auto USA. Dalam hal ini, informasi disajikan berkaitan dengan harga 80 kendaraan yang dijual bulan lalu di lokasi Winder Autoplex di Rayton, Missouri. Data yang ditampilkan mencakup harga jual kendaraan serta usia pembeli. Apakah ada hubungan antara harga jual kendaraan dan usia pembeli? Apakah wajar untuk menyimpulkan bahwa kendaraan yang lebih mahal dibeli oleh pembeli yang lebih tua? Nah, dari gambar berikut kita bisa melihat bahwa orang yang lebih tua lebih cenderung memiliki mobil yang lebih mahal. Selanjutnya adalah tabel kontingen. Diagram pencar memerlukan kedua variabel setidaknya berada pada skala interval. Lantas, bagaimana jika kita ingin mempelajari hubungan antara dua variabel ketika salah satu atau keduanya berada pada skala nominal atau ordinal? Dalam hal tersebut, kita akan mencatat hasilnya dalam tabel kontingensi. Contoh tabel kontingen. Seorang produsen jendela prarakit memproduksi 50 jendela kemarin. Pagi ini, contoh tabel kontingen. Seorang produsen jendela prarakit memproduksi 50 jendela kemarin. Pagi ini, petugas pengendalian kualitas memeriksa setiap jendela untuk semua aspek kualitas. Setiap jendela diklasifikasikan sebagai layak atau tidak layak, serta berdasarkan shift di mana jendela tersebut diproduksi. Dengan demikian, kami melaporkan dua variabel pada satu item. Dua variabel tersebut adalah shift dan kualitas. Hasilnya dapat dilaporkan dalam tabel seperti yang tertera di bawah ini.